Aceh itu melihat hukum syariah itu merugikan rakyat kecil. Ini hari ini dibuktikan dengan dikatakan video itu bahwa yang diperkosa ini dengan ketawa-ketawa. Padahal dengan waktu bersamaan sampai malam detik ini, kalau ada orang duduk bareng-bareng yang bukan Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Jangan lupa like and subscribe. Indonesia di usia yang ke-67. Dan percayalah Pak Tobing, kami yang di Zoom ini sangat berharap Bapak jangan tinggalkan kami. Untuk bangsa ini, Bapak jadi mentor kami. Secara teknis, saya anggap Bapak sedang melatih pasukan kerajaan Allah untuk mendarat di bumi pertiwi melalui kami-kami yang mengandalkan Yesus. Begini, ini khusus kasus yang ini yang sedang terjadi. Kita sangat memang kita pilu sebenarnya. Tapi perlu saya lihat garis ke belakang. Banyak terjadi kasus pemerkosaan ini, malah keluarga dari mama dan papanya yang tidak mengizinkan untuk dilapor. Ini sebelum adanya kasus sebelum adanya hukum syariah ya. Di Aceh itu banyak terjadi perkosaan, ya, pelecehan seksual. Cuman demi nama baik papa dan mamanya, keluarga besar, ini selalu tidak selalu dilakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Di zaman itu masih belum ada syariah, kepolisian, dan cenderung secara tertutup dalam mufakat desa ya. Kemudian ada perdamaian dan ini cenderung terjadi pernikahan. Jadi korban ini pihak keluarganya supaya aibnya tidak dibawa kemana-mana, nama baik si korban ini terpelihara, maka si korban ini dinikahkan. Kadang-kadang si korban ini menjadi istri ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Karena apa? Jadi dia by accident, dia dinikahkan demi nama baik orang tuanya. Kemudian informasi berkembang, mulai tahun 1986, sudah mulai ada orang-orang yang berani melaporkannya, karena ini menyangkut harga diri dan masa depan si anak. Tapi kemudian keluarga-keluarga yang melaporkan ini di atas tahun 1986 mendapat tekanan, merasa dipermalukan. Akhirnya keluarga-keluarga ini pindah, ada yang ke Medan, ada yang ke Lampung. Jadi pindah total, harta semua dijual, mereka pindah, lebih banyak ke Batam, ada ke banyak tempat lah, di mana mereka merasa nyaman. Dan si pemerkosa, kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, biasanya disuruh kabur secara resmi. Jadi diusir atau bagaimana, harus tinggalkan kampung itu. Tapi masalahnya kan si korban masa depannya sudah rusak. Kemudian masuk di tahun 2000, 2003, 2004 disahkanlah hukum syariah di Aceh. Karena itu berkumandang sebenarnya keinginan itu sejak tahun 2000 saat Gus Dur membuat referendum ya, mengibarkan bendera putih di Masjid Raya Baitur Rahman. Saat itu saya tidak ada di Indonesia, saya ikutin melalui luar, dan melalui referendum itulah kami orang-orang yang menjadi DPU itu mendapat lampu hijau juga. Kami bisa kembali ke Ibu Pertiwi, kami mendapat hak kami kembali sebagai warga Indonesia, masyarakat Aceh, termasuk Hasan Tiro sendiri diserahkan langsung oleh menjadi warga kehormatan Indonesia kembali, menjadi warga Aceh. Tapi sayangnya 1 hari setelah beliau mendapat
warga kehormatan Republik Indonesia, beliau meninggal dunia. Dan itu banyak beredar isu macam-macam. Ada yang bilang 2 hari sebelum meninggal, beliau itu sudah meninggal dan seterusnya. Tapi whatever, bagi saya skenario sudah berjalan. Kemudian Aceh terjebak dalam satu undang-undang syariah. Kemudian gubernur sebelum yang sekarang ini, Bapak Irwandi, ketangkap tangan mengenai korupsi di Aceh Tengah. Saya salah satu orang yang memprotes ke KPK, memprotes ke beberapa institusi pemerintah secara resmi. Saat itu Irwandi ketangkap tangan. Kemudian dibawa ke Jakarta, saya protes. Ini kan hukum syariah. Gubernurnya seharusnya dipotong dulu tangannya, baru diserahkan ke pemerintah pusat. Jadi dia diantar ke KPK dengan tangan yang sudah kita potong. Karena hukum syariah itu mencuri dan seterusnya, apalagi ini korupsi bantuan sosial yang besar. Ya, korupsi dengan macam-macam sebenarnya yang kejebak penangkapan oleh KPK itu. Seharusnya tangannya dipotong dulu, baru dibawa ke Jakarta. Tapi begitu beliau dibawa ke KPK, saya dengan beberapa sahabat saya, kita dekatin KPK. Dan kita nggak bisa jebol itu. Kita minta tolong dikembalikan Irwandi, kami mau potong dulu tangannya. Baru nanti diproses. Tapi saya dicurigai, kalau jangan-jangan nih Pak Putih ini mau membawa kabur Pak Irwandi nih. Seperti saat saya dulu kabur ke Finlandia. Lucu juga ini. Jadi saya malah dicurigai ingin menculik Irwandi. Jadi akhirnya saya tidak berhasil dengan strategi. Sebenarnya tujuan Aceh itu melihat hukum syariah itu merugikan rakyat kecil. Ini dibuktikan dengan dikatakan video itu bahwa yang diperkosa ini dengan ketawa-ketawa. Padahal dengan waktu bersamaan sampai malam detik ini, kalau ada orang duduk bareng-bareng yang bukan sanksi, polisi syariah langsung jalan. Ya, sampai hari ini berboncengan yang tidak muhrim juga bermasalah di beberapa kabupaten, tidak keseluruhan. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi di Aceh saat ini dengan hukum syariahnya ini copy paste kepada kita di PGI. Jadi sebenarnya inilah orang-orang yang memiliki otoritas di satu lembaga mewakili pemerintah dan seterusnya, lembaga swasta dan seterusnya yang memiliki rel yang jelas. Kemudian mereka melesetkan kepentingan keluarga pribadi dan keselamatan tersembunyi yang sudah meredarnya rujak pecel dengan sistem hukum yang berjalan, akhirnya gelap mata. Tapi sesungguhnya kebijakan yang terjadi di Loknga ini, oknum polisi syariah itu yang tidak benar. Karena apa? Ini oknum ini kita nggak tahu, sama aja seperti ketua PGI kita. Kok tahu-tahu ujuk-ujuk dia bisa membela grup KPK yang 73 ini. Jadi ini umum. Kita boleh cek sekarang. Siapa yang bisa langsung cek. Sesungguhnya di Israel sekarang ini, homo beredar dengan sangat kuat. Itu apa? Kita sekarang sedang membela. Tetapi ternyata Tuhan izinkan. Supaya apa? Sodom Gomora yang pernah Tuhan ucapkan, ini ada. Nanti boleh cek, Pak Pol boleh cek. Berapa persen homo yang ada di Israel sekarang. Nah, jadi satu sisi Tuhan punya rencana, satu sisi lain Tuhan juga harus membinasakan orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Kalau enggak, untuk apa Tuhan binasakan generasinya Musa? Nah, kenapa yang masuk ke tanah perjanjian bukan si Musanya? Kenapa yang lain? Kenapa bekas orang kepercayaan Musa yang melanjutkan masuk ke tanah Kanaan? Padahal yang dibawa Musa kan orang Israel juga. Tapi yang di Aceh ini kan lucu. Kenapa hukum syariah itu justru sekarang membuat Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera? Coba. Ini kan unik. Tapi dengan bersamaan, 1-2 orang yang dipilih Tuhan dari Aceh mulai mengumandangkan nama Allahnya yang benar. Ini istimewa bagi saya. Jadi orang boleh mereka-reka keburukan tentang siapa itu Tuhan Yesus, ya.
sehingga dia disalib, tapi orang tidak nyangka dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, jadi biarlah semua ini berproses, tapi kita yang masih punya pikiran yang sehat, kita harus berani memaparkannya secara profesional, minimal melalui Zoom ini. Supaya apa? Bahwa banyak hal yang tidak benar di bangsa ini. Kayak kita sekarang tadi bilang di apa namanya, di Mentawai, tahu nggak? Begitu banyak pendeta-pendeta di Jakarta ini kaya raya gara-gara mempromosikan Mentawai. Karena apa? Donasi yang mereka terima nggak ke sana. Donasi yang mereka terima untuk kepentingan kehidupan kerajaan gereja dia. Sampai hari ini Mentawai tetap terlantar. Itu harus ditindak pendeta itu. Gimana? Oh, pendeta itu memang harus ditindak itu, Pak. Karena dia mendapatkan uang dari donasi dari luar negeri itu untuk menggunakan kepentingan mereka pribadi. Itu memang harus ditindak hukum, Pak. Iya, tapi syukurlah ada beberapa denominasi gereja yang memanfaatkan bantuan dari Korea untuk Mentawai. Sekarang kan sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Sistem manajemen di gerejanya rusak. Nanti satu persatu Tuhan bongkarlah. Tapi dengan itu semua, percayalah, apa yang dilakukan oleh Tuhan saat Dia menunggangi keledai liar, atau bahasa aslinya katon ya. Katon itu keledai liar muda yang ketambat. Tuhan bilang, suruh ambil ke kota, suruh ambil keledai liar yang ketambat itu, dan Tuhan menunggangi keledai liar katon itu masuk kepada Yerusalem. Nah, ini kan istimewa. Jadi bagi saya petobat baru, saya anggap kami ini yang akan ditunggangi Tuhan untuk membawa berita kebenaran. Bukan berarti kami lebih baik dari yang lain, enggak. Justru dengan kejelekan masa lalu kami, Tuhan bisa ubahkan. Ya, saya kalau di Aceh udah dulu dibilang pahlawan, dulu dibilang ini dan itu. Dulu saya bawa macam-macam barang ke luar negeri untuk bisa bawakan senjata ke Indonesia. Tapi sekarang begitu saya nyebrang, saya nggak dianggap lagi. Tapi begitu saya mau membawa Irwandi untuk dipotong tangannya, mereka terpecah dua. Ada yang bela saya, ada yang marah dengan saya. Tapi akhirnya apa? Pemerintah pun marah sama saya. Wah, ini mau diculik nanti dibawa kaburnya keluar. Nah, jadi sesungguhnya orang mau reka apapun tentang Aceh, tetapi Aceh itu adalah serambi barat dari Indonesia. Tapi secara daratan dia merupakan serambi pertama sekali bagi Indonesia, wilayah timur daripada Israel. Coba bayangkan, wilayah ujung paling timur Israel atau Golden Gate, tengok, wilayah timur Indonesia ini istimewa. Ya, ada pulau yang... Ya. Pak Putih, saya mau nanya, itu satu, sorry Pak Paulia, saya potong dulu ya. Kenapa disebut dengan serambi Mekah? Padahal apa yang namanya serambi atau beranda itu adalah terdekat dengan rumah kita. Oh, Aceh itu dengan sana Arab jauh banget. Kenapa bisa jadi serambi Aceh gitu, Pak? Tuhan berkati. Pak, iya, ini kita melenceng sedikit, tapi perlu saya jelaskan. Karena di zaman awal sekali setelah Islam masuk melalui kerajaan Samudra Pasai, baru ada orang naik haji ke Mekah, ya. Itu abad ke-15. Tetapi abad ke-14 hanya orang-orang yang punya ilmu gaib yang bisa ke Mekah. Tapi di abad ke-15 orang sudah mulai dengan perahu layar berangkat ke Mekah. Setelah dari Aceh Olele tidak ada lagi daratan yang bisa disinggahin, kecuali mereka kena angin ribut terdampar di Ambu-Lembu India. Itu dasar dikatakan serambi. Jadi sebelum kita bisa sampai ke Arab, kita tetap harus mampir dulu di Olele. Minimal apa? Perahu-perahu itu menambahkan logistik. Karena mereka harus tinggal separuh. Karena mereka itu harus berjalan selama 2 tahun 8 bulan baru bisa sampai ke sana. Gimana? Kenapa Ini ada yang Turki atau apa yang lebih dekat dengan sana dikatakan mereka tidak mengklaim serambi Mekah, yang negara-negara Arab di sekelilingi Saudi Arabia. Kita jangan ke arah sana, Pak Victor. Fokus dulu lah yang itu. Fokus dulu. Karena yang antri banyak, Pak Victor. Ya.
yang pengen curhat juga, pengen banyak ini. Jadi biar Pak Putih menyelesaikan tadi mengapa bisa ada hukum itu di sana dan dibiarkan. Tadi menarik sekali ya bahwa seharusnya gubernur yang dulu korupsi itu bisa dipotong tangan ya. Tapi kenapa yang berlaku malah hukum undang-undang yang umum, bukan yang syariah Islam itu kan menarik sekali. Jadi memang ternyata memang itu yang akan terjadi dalam negara syariah Islam. Hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata, bukan bagi para pemimpinnya. Yang di Arab juga, yang di Afghanistan juga, yang di negara-negara Islam yang lain juga sama. Hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata. Bahkan bagi Muhammad pun hukum itu tidak berlaku. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Gabruk, babunya digabrutin ya sama Muhammad kan. Kan begitu toh yang terjadi toh. Karena ayat turun. Nah, makanya kemarin Bang Ferdinand Hutahea waktu kemari, wah saya nggak mau jadi nabi, saya masih bikin dosa. Oh salah, justru kalau Anda masih sering bikin dosa, jadi nabi kayak saya kan. Sebab nabi kan bebas, kalau mau bikin dosa turun ayat, kalau mau Alexis turun ayat, kan begitu kan Pak Putih. Oke Pak Putih. Jadi ini menarik sekali Pak Putih. Kena asap. Pak Paul, suara hilang. Suara saya bagus. Asap sate kuda. Suara saya bagus. Ganteng. Oke, Pak Putih hilang suaranya ya. Oke, Pak Putih, tolong lanjut lagi Pak Putih. Nanti setelah Pak Putih ini kita kembali ke ini ya, ke urutan biar curhat, mumpung ada Pak Putih, orang Acehnya ada di sini nih. Silakan Pak Putih. Jadi setelah 1 bulan rencana saya gagal untuk membawa pulang Pak Irwandi, saya jemput ke KPK untuk dibawa pulang ke Aceh untuk kita buat potong tangan. Sebulan kemudian saya mendapat tekanan ya, ancaman macam-macam yang tidak perlu kita sebutkan lah ya, sehingga 1 minggu setelah saya mendapat ancaman, tahu nggak apa yang terjadi? Orang yang merumuskan hukum syariah ya ditangkap massa menggauli wanita lain. Coba saudara, ini akhirnya apa? Terbelalak orang. Orang yang merancang, nanti boleh cek di internet, saya suruh upload itu. Orang yang merancang hukum syariah di Aceh, ya, ketangkap tangan, saudara. Coba. Haleluya. Oh iya betul. Setelah itu terjadi, saya bukan mendapat sambutan yang baik. Orang kemudian melihat posisi saya yang sudah memilih Allah yang saya sembah, yang baru. Tapi whatever, keluarga saya tekan ini semua, ya bagi saya itu pilihan mereka. Mereka sudah memilih dan saya juga sudah memilih. Bagi saat itu bagi saya, apapun yang dikatakan saudara saya, apapun dikatakan oleh masyarakat Aceh ya, tidak mempengaruhi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Itu aja. Tuhan Yesus berkati, Pak. Luar biasa. Itu saya dengar juga itu ya beritanya yang membuat hukum syariah ketangkap juga, tapi nggak pernah hukum syariah juga. Nah itu loh. Nah, aduh, ini Indonesia. Lanjut dulu nih ya, Pak Jackson Nainggolan nih. Ini antrian kita masih. Pak, ya. Saya mau tambah dikit aja Pak. Ya Pak Putih silakan. Jadi kalau ada memang emergensi, orang butuh dana ya, memang harus bantu, hubungin saya aja. Nanti minta nomor ke Pak Jenderal, seluruh Indonesia lah. Kalau yang emergensi, saya bisa bantu Pak. Tidak usah pakai yayasan-yayasan Pak. Ya, saya akan karyakan mereka dengan usaha yang sangat sederhana, menjadi petani. Gitu aja Pak. Luar biasa. Oke. Kita lanjut nih Pak Nainggolan Jackson, silakan. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.